Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Yang ditunggu telah bertemu, yang dikenang telah datang. Alhamdulillah, hari ini hari raya Idul Fitri telah tiba di hadapan kita. Alhamdulillah kita ucapkan selalu atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak nantinya. Kita berdoa dan berharap semoga kita bisa dipertemukan dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah yang indah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi hari ini kita teringat kepada ibu yang telah meninggal dunia, ayah yang telah mendahului kita, atau orang tua yang jauh di kampung halaman. Kita tinggal di rantau orang, tak sempat balik kampung. Sanak keluarga juga tidak ada. Hidup sebatang kara. Tentu air mata mana yang tidak akan menangis? Tentu air mata akan berlinang sambil hatinya berkata, ya Allah, sungguh sedih diriku hari ini, di pagi ini, karena di pagi yang indah ini, yang cerah, bahagia ini ya Allah, diriku jauh dari ayah dan bunda, anak dan keluarga. Ya Allah, kapankah hal ini akan berakhir? Kepada siapa diriku akan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan? Hanya doa yang dapat kupanjatkan kepadamu ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketahuilah hai kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Id, orang tua adalah permata mulia yang dapat mengantarkan kita ke pintu surganya Allah. Jika kita berbakti kepada ayah dan bunda kita, namun orang tua bisa juga menjadi pintu neraka bagi kita. Sekiranya kita kaum muslimin, kaum muslimat durhaka kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatul abwabil jannah, fa in syi'ta fa adi zalikal bab awis fazhu, rawahul Muslim. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Terserah olehmu, apakah kamu menyia-nyiakan pintu surga atau kamu menjaga pintu surga. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat Id yang dirindukan surganya Allah, ketahuilah oleh kita, hai kaum muslimin, berbakti kepada ayah dan bunda sama kedudukannya dengan berjihad. Pernah ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW, seorang pemuda. Beliau minta permisi, minta izin supaya dibolehkan oleh Rasulullah pergi ikut berperang bersama Nabi. Lalu apa kata Nabi kepada beliau? Ja'a rajulun fasta'azanahu bil jihad. Datanglah seorang laki-laki minta izin untuk berjihad. Qala, Nabi menjawab, ahayyul walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Qala, laki-laki tersebut menjawab, na'am ya Rasulullah, orang tuaku masih hidup. Qala fabihima fajahid, kalau begitu kamu tak usah pergi berjihad bersamaku, engkau berjihadlah dengan berbakti kepada ayah dan bundamu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kaum muslimin, kaum muslimat, adakah kita mengingat di pagi ini ayah, bunda kita, datuk kita, nenek kita? Ketika kita di dalam kandungan ibu kita, betapa berat kandungan dibawa kemana pergi oleh ayah, oleh ibu kita. Siang hari, bahkan malam hari, susah tidur, mereng kiri mereng kanan. Bayangkanlah, coba kalau kita yang ngandung. Ya Allah, ketika kita di malam hari masuk angin, ibu kita tak tidur-tidur memperhatikan kita, bahkan mereka rela tak tidur sampai pagi. Adakah kita berpikir ketika ibu kita dalam keadaan sakit, pernahkah kita menjaganya sampai pagi? Ketahuilah hai kaum muslimin, seorang ayah mempertaruhkan nyawanya, memanjat bangunan yang tinggi untuk mencari sesuap nasi. Adakah kita memperhatikan mereka ketika mereka tidak berdaya lagi, ketika mereka tidak ada kekuatan, mereka datang ke rumah kita? Adakah kita menyambutnya dengan senyuman? Adakah kita menyambutnya dengan pelukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terkadang kita kena takut sama istri, terkadang kita takut dengan pasangan kita, kita abaikan ayah dan bunda kita. Pernahkah ayah bunda kita berhenti menyayangi kita? Tidak pernah, ya kaum muslimin. Belum lahir kita, mereka selalu berdoa kepada kita, ya Allah, berikanlah kami pasangan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami pasangan, ya Allah. Ayah, ibu kita mendapatkan pasangan, berhenti mereka berdoa? Tidak. Ketika ijab qabul selesai, mereka berdoa agar diberi keturunan. Bertahun-tahun bahkan menunggu kita lahir, belum juga dapat momongan. Dibuli oleh kawan, kemana dia bekerja, dicaci, belum juga dapat momongan. Sampai mereka berobat kemana-mana, ke dokter ini, ke dokter itu, ke bidan ini, ke bidan itu. Mereka siang malam berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah aku, ya Allah, keturunan yang saleh. Adakah kita mendoakan mereka? Adakah kita luangkan waktu untuk mendoakan mereka?
Berhentikah mereka mendoakan kita Bapak Ibu? Tidak. Sampai kita menjadi anak-anak, ya Allah, berikanlah mereka kesehatan, pintar sekolah ya Allah anak-anak kami ya Allah. Berhentikah mereka berdoa? Tidak. Sampai anaknya melanjutkan perguruan tinggi, ya Allah, sukseslah anak kami ya Allah kuliahnya, dapat dia bekerja. Berhentikah mereka berdoa untuk kita? Tidak. Selesai kuliah, mereka mendoakan kita juga, ya Allah, berikanlah anak kami ya Allah pekerjaan yang layak. Sudah dapat anaknya bekerja, berhenti orang tua kita berdoa? Tidak. Mereka mendoakan kita agar kita dapat pasangan yang baik. Berhentikah mereka mendoakan kita? Tidak Pak, tidak Bu. Sampai mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kami kesempatan dapat melihat cucu-cucu kami ya Allah. Berhentikah mereka berdoa? Tidak. Bahkan anak kita didoakan mereka, ya Allah, dapatlah kami ya Allah melihat cucu menantu nantinya ya Allah. Sampai dadah berlipat, mereka baru berhenti berdoa untuk anaknya. Adakah kita luangkan waktu mendoakan ayah dan bunda kita? Cukupkah kita doakan Allahumma firli zunubi? Tidak. Ketahuilah hai kaum muslimin, ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Terkadang kita kena takut dengan mertua, kita lupakan ayah dan bunda kita. Kena takut kepada istri, lupa menghormati, menyantuni orang tuanya. Takut kepada suami, akhirnya durhaka kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi suktil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan degema dan alunan takbir itu akan dapat menimbulkan suasana sahdu, terutama antara anak dengan orang tuanya. Sujud di pangkuannya seraya berkata, "Ma, ya, maafkan daku. Jangan aku diberi beban dosa, ayah bunda." Mendengar ucapan dari sang anak, orang tuanya pun ikut mengeluarkan air mata. Tidak disadari telah menetes membasahi ubun-ubun si anak, sambil mengucapkan kata-kata, "Kami sudah memaafkanmu hai anakku. Kami sudah memaafkanmu hai anakku. Dan kami selalu tak bosan-bosannya untuk mendoakan kalian, supaya kalian menjadi anak-anak yang terbaik, anak-anak soleh, seperti anak-anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya sang istri pun datang ke pangkuan suaminya, dirangkul tangan suaminya untuk meminta maaf. "Maafkan aku, Bang. Bang, maafkan aku." Maka suami pun berkata, "Aku telah memaafkanmu hai adindaku, hai istriku," sambil mengucapkan, "Minal aidin wal faizin wal makbulin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Seorang istri berharap mendapatkan suami yang baik. Seorang suami berharap sekali mendapatkan istri yang taat. Kita berumah tangga untuk menjadi
mendapatkan litaskunu ilaiha, keluarga sakinah, ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddah, berbagi, warahmah, kasih sayang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Meski hari ini sebagian besar kaum muslimin berbahagia, tapi tidak semua orang merasakan kebahagiaan di hari Id ini. Lebih-lebih anak yatim piatu, kepada siapa mereka hendak mengadu, ayah dan bunda mereka telah tiada. Seorang adik bertanya kepada kakaknya, "Kak, oh kakakku, di mana ayah dan bunda kita, Kak?" "Kakakku, di mana ayah dan bunda kita? Saya ingin mencium tangan mereka dengan puas dan memeluk mereka, walaupun baju baru tak ada, walaupun sepatu baru tak ada. Saya sangat rindu dengan mereka, hai kakak. Kenapa kita ditinggalkan mereka?" Kakak menjawab, "Sudahlah dik, sudah suratan nasib kita begini. Lebih baik kita doakan mereka, orang tua kita, agar mereka, orang tua kita, diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang indah, di surganya Allah." Sambil mengusap-ngusap kepala sang adik, air mata sang kakak menetes berlinang pula. Allahu akbar. Sementara sang adik tertidur, diambilnya bantal, ia pun menangis terisak-isak. Adik terbangun, dilihatnya kakak ikut menangis. "Tadi kakak larang saya menangis, kenapa sekarang kakak yang menangis, Kak?" Jawab sang kakak, "Jika ayah dan bunda kita masih hidup, tentulah kita tidak akan begini nasib kita, dek." Sementara suara takbir mengalun-alun, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menyantuni anak yatim, akan duduk dengan Rasulullah di surga bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi berkata, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza, wa asara sababa wal wusta wa farraja bainahuma." Rawahul Bukhari. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim, kata Nabi. Nabi menunjuk jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat duduknya di surganya Allah. Orang yang menyantuni anak yatim akan duduk berdekatan dengan Rasulullah di surganya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang yang menyantuni anak yatim, mengurus dan menyayangi anak yatim, akan berdampingan duduknya di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, hai kaum muslimin, tidak peduli, tidak ada perhatian terhadap anak yatim dan fakir miskin, akan digolongkan oleh Allah sebagai pendusta agama. Ara'aita allazi yukazzibu biddin, fadzalika allazi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang tidak peduli dengan fakir miskin. Akibatnya kayak mana? Terhalanglah kita masuk surga, bahkan kita masuk ke dalam neraka kalau sekiranya kita tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan fakir miskin. Maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka saqar. Ma salakakum fis saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin.
Allah beri kesempatan penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa penyebab kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Lalu penduduk neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dulu di atas dunia tidak salat, walam naku nut'imul miskin, kami di atas dunia tidak peduli dengan fakir miskin. Terkadang riskan sekali kita melihat ada orang kaya berpuluh-puluhan kali naik umrah, padahal umrah itu sekali wajibnya, haji sekali wajibnya. Ada orang setiap 3 bulan pergi umrah, 3 bulan, 6 bulan pergi umrah, padahal tetangganya dalam keadaan lapar. Dalam hadis Adabul Mufrad dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, tidak disebut orang beriman orang yang perutnya kenyang, tetangganya kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam agama yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ughnuhum 'anis su'ali fi hadzal yaum." Cukupkanlah orang-orang fakir miskin di hari ini, maksudnya hari Idul Fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sha'im minal lahwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah perintahkan, Rasulullah pardukan membayar zakat fitrah, membersihkan orang yang berpuasa dari lawa dan berkata kotor, wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan fakir miskin. Dengan adanya zakat fitrah, terbantulah saudara-saudara fakir miskin kita. Di hari raya ini mereka cukup makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudaraku, terkadang kita bersedih melihat anak piatu. Banyak masjid tidak memperhatikan anak piatu, padahal ketika ayahnya sudah menikah lagi, tinggallah anak piatu sama neneknya sudah jompo. Jangankan untuk mencari berlebih, untuk makan saja payah. Maka hendaklah kita pengurus masjid memperhatikan piatu yang ada di komplek kita ini. Golongkanlah mereka kepada kaum duafa atau fakir miskin. Wahai kaum muslimin, jumpailah saudara-saudara kalian, tetangga-tetangga kalian, kerabat kalian, bunsanak-bunsanak famili kalian, dengan wajah berseri, dada yang lapang, hati yang bersih, bibir tersenyum bahagia di hari Id yang bermulia ini. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa aqaka biwajhit talik. Hadis riwayat Muslim. Jangan kalian remehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun kalian berjumpa dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri. Hilangkan dendam di hati kita, hilangkan hasad di hati kita. Berusahalah semaksimal mungkin untuk melupakan kesalahan orang lain, memaafkan sesama, memaafkan semua keburukan saudara-saudara kita. Saling bermaaf-maafanlah kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.